Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Rabu 13 Agustus 2025, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna untuk mengakomodir tuntutan warga yang menginginkan Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sidang paripurna yang digelar mendadak ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai setuju, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Bupati Kabupaten Pati Sudewo mengaku kejadian ini merupakan pelajaran berharga untuk dirinya. Terkait hak angket, Sudewo menghormati keputusan DPRD Pati dan berikut keterangan selengkapnya. Aksi yang sampai sore hari ini masih berlangsung, Pak, tanggapannya gimana, Pak? Saya kira sudah berhenti begitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tanggapannya tadi sempat mencoba menemui massa, tapi kemudian jadi kericuan. Gimana, Pak, tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Ya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna, Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar. Gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Jadi harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi, Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi, ya, Pak? Dari saya, kan sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian kepada para pendemo yang mengalami luka-luka dirawat gimana, Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Ada informasi sampai meninggal dunia, Pak? Apa? Informasi ada yang meninggal, Pak? Kalau itu takdir lah ya, itu takdir, kami terus nggak bisa buat apa-apa. Konfirmasi yang Bapak terima, yang korban ada berapa orang, Pak? Saya nggak tahu. Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa besar-besaran hari ini. Unjuk rasa itu dipicu oleh kontroversi kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Pak Kanwija yang undur, silahkan lakukan.
Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Salah kami apa? Kami justru mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Sejak kenaikan PBB pendesaan dan perkotaan 250% nama Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewa terus menjadi sorotan. Kebijakan kontroversialnya itu membuat warganya naik pitam. Gelombang protes warga menggema, warga menjerit atas naiknya PBB yang fantastis. Warga merasa kebijakan Sudewo itu tidak realistis dan menambah beban hidup warga. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati yang digelar di sekitar alun-alun Bupati Pati dan istrinya disoraki warga. Bupati Sudewo bahkan sempat menyatakan tak gentar dengan aksi unjuk rasa yang menolaknya kebijakannya, namun seminggu kemudian Bupati membatalkan kenaikan PBB 250% dan meminta maaf. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Kontroversi lainnya, Bupati Pati juga pernah mengundang 3 penyanyi dangdut trio Serigala untuk menghibur tamu undangan saat acara penandatanganan Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati di Pendopo Pati, Jawa Tengah dan beredar viral hingga aksi tersebut dianggap tidak pantas oleh netizen. Karena selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton riuh. Kini meski Bupati telah membatalkan kebijakan kontroversialnya, namun warga terlanjur geram atas kebijakan tersebut. Meski Bupati Pati telah meminta maaf, warga Pati tetap kecewa dengan kebijakannya yang menurut warga arogan dan menambah beban hidup warga. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sebesar-besarnya saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Abraham Samad datang ke gedung Polda Metro Jaya ditemani oleh kuasa hukum dan sejumlah relawan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini diperiksa oleh penyidik dengan status saksi dalam kasus ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Abraham Samad menyebut pemeriksaan dirinya merupakan bentuk kriminalisasi dan proses pembungkaman demokrasi Indonesia. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi.